warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Azizah dengan NIM 23044111099 dari kelas 3C. Mata kuliah Jaringan Komputer, dosen pengampu Alim Surya Saruman Eskom MPD. Di sini saya akan membawakan materi tentang pemahaman dasar dan komponen utama jaringan komputer. Latar belakang, jaringan komputer telah menjadi komponen penting dari berbagai aktivitas sehari-hari kita. Di era komputer yang terus berkembang, jaringan komputer memainkan peran penting dalam menghubungkan perangkat, sistem, dan pengguna di seluruh dunia untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses ke informasi. Namun, hanya dengan memahami dasar-dasar jaringan komputer, kita dapat memahami potensinya. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer dapat diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer otonom. Dua buah komputer dikatakan membentuk suatu network bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Pembatasan istilah otonom di sini adalah untuk membedakan dengan sistem master atau slave. Bila sebuah komputer dapat membuat komputer lainnya aktif atau tidak aktif dan mengontrolnya, maka komputer-komputer tersebut tidak otonom. Sebuah sistem dengan unit pengendali atau kontrol unit dan sejumlah komputer lain yang merupakan slave bukanlah suatu jaringan. Manfaat jaringan komputer. Secara umum, jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri, dan dunia usaha telah pula mengakui bahwa akses ke teknologi informasi modern selalu memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing yang terbatas dalam bidang teknologi. Ada tipe jaringan yang umum yang digunakan antara lain. Ada jaringan workgroup. Jaringan ini terdiri dari beberapa unit komputer yang dihubungkan dengan menggunakan network interface card atau yang biasa disebut dengan local area network card, serta dengan menggunakan kabel BNC maupun UTP, semua unit komputer yang terhubung dan mengakses data dari unit komputer lainnya dan juga dapat melakukan print dokumen pada printer yang terhubung dengan unit komputer lainnya. Yang kedua, jaringan LAN. LAN atau Local Area Network adalah suatu kumpulan komputer di mana terdapat beberapa unit komputer atau klien dengan satu unit komputer untuk bank data atau server antara masing-masing klien maupun antara klien dan server dapat saling bertukar file maupun saling menggunakan printer yang terhubung pada unit-unit komputer yang terhubung pada jaringan LAN berdasarkan kabel yang digunakan. Jaringan WAN atau Wide Area Network adalah kumpulan dari LAN dan atau workgroup yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi, modem dan jaringan internet dari kantor pusat dan kantor cabang maupun antar kantor cabang. Dengan sistem jaringan ini, pertukaran data antar kantor dapat dilakukan dengan cepat serta dengan biaya yang relatif murah. Kelebihan dari jaringan workgroup, yang pertama itu pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua unit komputer. Tiga, akses data dari unit ke unit komputer dapat dibatasi dengan tingkat sekuritas pada password yang diberikan. Keempat, komunikasi antara karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan email dan chat. Selanjutnya, bila salah satu unit komputer terhubung dengan modem, maka sebagian unit komputer pada jaringan ini dapat mengakses ke jaringan internet atau mengirimkan teks melalui satu modem. Kelebihan jaringan LAN, yang pertama itu pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Kedua, pemakaian printer dapat dilakukan oleh semua klien. Tiga, file-file dapat disimpan pada server sehingga data dapat diakses dari semua klien menurut otorisasi sekuritas dari semua karyawan. File data yang keluar atau masuk dari server dapat dikontrol. Selanjutnya, proses backup data menjadi lebih mudah dan cepat. Risiko kehilangan data oleh virus komputer menjadi sangat kecil. Komunikasi antara karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan email dan chat. Bila salah satu klien atau server terhubung dengan modem, maka semua atau sebagian komputer pada jaringan LAN dapat mengakses ke jaringan internet atau mengirimkan fax melalui satu modem. Keuntungan jaringan WAN. Jaringan memiliki ada beberapa keuntungan. Yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. Kedua, komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat. Ketiga, dokumen atau file yang biasanya dikirimkan melalui fax ataupun paket pos dapat dikirim melalui email dan transfer file dari kantor ke kantor pusat di kantor cabang dengan biaya
relatif murah dan dalam jangka waktu yang cepat. Pooling data dan updating data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang telah ditentukan. Di sini ada komponen jaringan komputer. Ada beberapa komponen jaringan komputer. Yang pertama, perangkat koneksi atau networking devices. Perangkat koneksi memiliki beberapa jenis. Yang pertama, router, switch, hub, access point, komputer, klien, dan service. Router adalah perangkat yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal. Switch adalah perangkat yang sama dengan hub. Switch berfungsi untuk melakukan komunikasi antar perangkat dalam jaringan satu sama lain. Hub adalah perangkat yang menghubungkan perangkat lain dalam jaringan tanpa memperhatikan alamat tujuan. Access point adalah perangkat yang berfungsi untuk menyediakan akses nirkabel ke jaringan. Komputer klien dan server terbagi menjadi dua, komputer klien dan komputer server. Komputer klien adalah perangkat keras yang digunakan oleh pengguna akhir untuk dapat mengakses sumber daya dari server, contohnya laptop dan PC. Kalau komputer server adalah perangkat yang menyediakan sumber daya untuk komputer klien, contohnya file server, server web. Komponen server berfungsi juga untuk menyimpan dan menyediakan akses ke berbagai sumber daya dan layanan jaringan. Komponen yang kedua ada perangkat IoT, Internet of Things. Perangkat IoT ini adalah perangkat yang dapat berupa sensor pada sisi transmitter maupun receiver seperti sensor, kamera, atau perangkat pintar lainnya yang terhubung ke jaringan untuk mengirim dan menerima data. Yang ketiga ada perangkat keras atau hardware. Hardware terbagi menjadi dua. Yang pertama, kabel atau Ethernet fiber optic. Kabel adalah salah satu media transmisi yang dapat mengirim informasi atau data dari komputer satu ke komputer lainnya. Kabel menjadi sebuah jalur fisik untuk mentransfer data antar perangkat. Ada beberapa macam kabel yang banyak kita gunakan saat ini, seperti kabel fiber optik dan kabel tembaga atau koaksial. Yang kedua ada wireless atau Wi-Fi. Wireless adalah media transmisi yang berbasis gelombang elektromagnetik atau radio untuk mentransfer data tanpa menggunakan kabel fisik atau nirkabel. Selain Wi-Fi, teknologi nirkabel lain yang banyak digunakan yaitu Bluetooth. Selanjutnya, komponen jaringan komputer perangkat lunak atau software terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sebuah protokol jaringan komputer sebagai sebuah standar untuk pengiriman data di internet. TCP atau IP ini juga digunakan sebagai protokol dasar untuk internet dan banyak jaringan lokal. Yang kedua ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah untuk mengirim email. FTP atau File Transfer Protocol. Yang ketiga ada HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol atau Secure, adalah protokol untuk mentransfer data di web. Selanjutnya ada DNS atau Domain Name System, adalah protokol untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP. DNS dapat membantu dalam pencarian sumber daya di internet. Selanjutnya ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan seperti IP address kepada perangkat dalam jaringan. Selanjutnya ada SNMP atau Simple Network Management Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk mengelola dan memantau perangkat jaringan, memungkinkan manajer jaringan untuk mengambil informasi dari perangkat yang diawasi. Selanjutnya ada ICMP atau Internet Control Message Protocol, adalah
protokol untuk mengirim pesan, kontrol, dan kesalahan dalam jaringan, termasuk perintah PIN. Selanjutnya ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah perangkat lunak jaringan komputer berupa Windows Server, Linux, yang mampu memfasilitasi manajemen sumber daya jaringan, keamanan, dan layanan lainnya. Yang keenam ada perangkat keamanan. Perangkat keamanan terbagi menjadi 4. Yang pertama, firewall. Firewall adalah salah satu jenis perangkat keamanan jaringan yang mampu melindungi jaringan dari ancaman luar. Yang kedua ada antivirus dan anti-malware. Adalah perangkat keamanan untuk mengamankan perangkat dari serangan perangkat lunak berbahaya. Yang ketiga ada VPN, Virtual Private Network, adalah perangkat yang mampu mengamankan koneksi antara jaringan jarak jauh. Yang keempat ada kabel dan konektor. Ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat dengan jaringan melalui kabel. Selanjutnya, perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur yang bekerja bersama-sama untuk memungkinkan komunikasi data antara perangkat dalam suatu jaringan. Perangkat jaringan komputer terbagi menjadi 4. Yang pertama, repeater. Berfungsi untuk menerima sinyal, kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima dengan kekuatan yang sama. Yang kedua, hub. Fungsinya sama dengan repeater, hanya hub terdiri dari beberapa port, sehingga hub disebut juga multiport repeater. Yang ketiga ada braid, berfungsi sebagai repeater atau hub, tetapi lebih pintar karena bekerja pada lapisan data link sehingga mempunyai kemampuan untuk menggunakan emasi address dalam proses pengiriman frame ke alamat yang dituju. Yang keempat ada switch. Fungsinya sama dengan braid, hanya switch terdiri dari beberapa port sehingga disebut multiport braid. Ada tipe, jenis kabel, dan pengkabelan. Setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasinya yang berbeda, oleh karena itu dibuatlah pengenalan tipe kabel. Ada beberapa tipe kabel dan pengkabelan yang digunakan untuk jaringan komputer. Di antaranya, yang pertama kabel UTP dan STP. Kabel UTP adalah kabel terpilih tanpa pelindung, sedangkan STP adalah kabel terpilih dengan pelindung. Yang kedua ada kabel STP, memiliki spesifikasi dan daya tahan yang lebih baik dari kabel UTP. Yang ketiga ada kabel fiber optik. Kabel ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang tipis. Sinyal yang dikirim oleh kabel ini berupa cahaya sehingga transmisinya lebih cepat. Yang keempat ada kabel PoE. Kabel ini memungkinkan pengiriman daya listrik dan data melalui satu kabel Ethernet. Yang kelima ada kabel strike dan cross. Kabel ini digunakan untuk jaringan LAN. Kabel strike memiliki urutan warna yang sama pada kedua ujungnya, sedangkan kabel cross memiliki urutan warna yang ditukar pada ujung pertama dan kedua. Yang keenam ada kabel cross. Kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch. Teach Ethernet atau TICnet. Dengan Teach Ethernet atau TICnet, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak antara komputer dapat diperbesar. Tetapi, biaya pengadaan pengkabelan ini lebih mahal, serta pemasangannya relatif lebih sulit dibandingkan dengan TICnet. Kesimpulan dari materi saya yaitu, jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Selain itu, jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komputer yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. Manfaat jaringan komputer antara lain adalah resource sharing, reliabilitas tinggi, dan yang pasti menghemat uang. Komponen dan variasi jaringan yang bermacam-macam pun kini kian beragam jenisnya, makin memanjakan para pengguna. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.